Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberi kesehatan untuk bisa berkumpul dan melaksanakan rapat pada pagi hari ini. Untuk rapat kali ini saya akan sedikit menyampaikan bahwasannya saya ingin mengadakan program yang berupa program life skill, di mana program life skill ini merupakan salah satu bentuk pendidikan berupa kecakapan atau bentuk implementasi dari apa yang para siswa inginkan, kemudian juga merupakan sebagai wadah untuk menampung bakat dan minat siswa pada madrasah kita ini, Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember. Tidak semua siswa mampu untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya, baik itu pendidikan ataupun yang lainnya. Jadi untuk bisa menghadapi tantangan yang ada di masyarakat nanti, dengan diadakannya program life skill ini bisa membantu para siswa untuk menghadapi tantangan tersebut. Adapun bentuk dari program life skill ini bisa berupa yang pertama yaitu bidang tata boga, yang kedua bidang tata busana, dan yang ketiga bidang tata rias, dan yang terakhir yaitu bidang otomotif. Mungkin dari para guru apakah bisa menerima bentuk program life skill ini yang akan diadakan pada lembaga kita? Bagaimana, apakah guru bisa menanggapi ataupun memberikan saran yang bisa memajukan atau bisa mengembangkan program itu? Baik, terima kasih. Di sini saya perwakilan dari para guru akan menanggapi tentang program life skill. Menurut saya life skill ini sudah sangat bagus. Memang benar tidak semua peserta didik bisa melanjutkan ke sekolah ke jenjang yang lebih baik. Dengan adanya life skill itu bisa membantu peserta didik membuat usaha sendiri. Mungkin cukup itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan dari para guru yang diwakilkan oleh Ibu Nana. Dari tanggapan tersebut saya mengambil kebijakan atau SOP. Yang pertama yaitu melihat sarana dan prasarana dari madrasah kita apakah memadai untuk melaksanakan program tersebut. Kemudian yang kedua, melihat dana apakah mencukupi untuk melakukan pengadaan pada program life skill ini. Kemudian yang ketiga yaitu mendata keinginan terkait bakat dan minat siswa tergantung dengan apa yang mereka inginkan. Kemudian yang terakhir yaitu menentukan kuota dalam bidang-bidang tertentu sehingga memudahkan untuk pembagian tutor dan juga memudahkan dalam melihat setiap bidang life skill tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya buat kebijakan. Dari para guru apakah bisa menyetujui atau menerima SOP tersebut? Baik, terima kasih. Di sini saya perwakilan dari guru-guru menyetujui SOP dari Ibu Kepala Sekolah. Baik, terima kasih atas persetujuan dari para guru. Mungkin hanya itu yang bisa kita rapatkan untuk bisa diskusikan untuk rapat kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga program yang kita adakan ini bisa berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada para sekolah karena saya sudah diizinkan untuk berkomentar. Di sini saya akan berkomentar terkait rapat pada hari ini. Yang pertama yakni untuk kepala sekolahnya yakni sudah bagus penyampaiannya. Kemudian untuk guru sudah cukup bagus juga.
Oleh karenanya semoga kedepannya lebih baik lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan, kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul untuk mengadakan kegiatan rapat hari ini. Yang saya hormati para dewan guru beserta jajarannya dan yang saya hormati para hadirin yang saya muliakan. Baik, sebelum saya membahas tentang problematika di lembaga pendidikan, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang program Adiwiyata, di mana sekolah kita di sini sudah memiliki program tersebut dan sudah diakui oleh pemerintah, di mana Adiwiyata di sini secara internasional disebut juga dengan Green School. Nah, Green School di sini adalah salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Nah, diharapkan setiap warga sekolah di sini ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat dan menghindari dampak lingkungannya yang negatif. Nah, Green School di sini merupakan program yang dikembangkan di tingkat internasional. Green School di sini lebih bermakna dan pembentukan sikap anak didik dan warga sekolah terhadap lingkungan yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Nah, pendidikan lingkungan hidup atau PLH di sini merupakan upaya untuk mengubah perilaku dan sikap yang dilakukan oleh berbagai pihak atau elemen masyarakat yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai lingkungan dan isu permasalahan lingkungan. Semua itu pada akhirnya dapat menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian dan keselamatan lingkungan generasi sekarang dan yang akan datang. Nah, problematika di sini yang ada di lembaga sekolah kita mungkin ini problem yang sangat kecil dipandang sangat tidak penting lah untuk sebagian orang. Namun di sini sangat berarti buat mendukung program ini, di mana masih banyak sekali siswa yang tidak bisa membedakan antara sampah organik dan anorganik. Nah, sehingga di dalam tempat sampah ini sampahnya bercampur aduk dan susah untuk memilah dan memilih sampah yang dapat didaur ulang kembali. Nah, di mana di sekolah kita ini kan setiap minggunya itu ada mengadakan organisasi tentang pendauran ulang sampah. Dan ketika hari itu pengumpulan sampah itu kadang ada kadang ada kelas yang tidak mengumpulkan sampah di kelasnya, atau masih ada saja yang bercampur aduk antara organik dan anorganik. Meskipun di tempat sampahnya itu sudah tertulis jelas sampah organik dan anorganik, tapi anak tersebut pastilah bingung gitu antara organik anorganik karena mereka menganggap itu hal sepele gitu. Mungkin dari para dewan guru itu dapat memberikan saran bagaimana jika anak ini dapat menjadikan kebiasaan lah dalam dirinya agar ketika membuang sampah ini bener gak ya gitu. Mungkin ada saran dari para guru. Baik, terima kasih untuk kepala sekolah. Saya perwakilan dari Dewan Guru akan menyampaikan beberapa saran, yaitu agar siswa itu diadakan pelatihan tentang cara membedakan mana sampah organik dan mana sampah yang non organik. Itu agar bisa membedakan siswa itu, oh ini yang organik, oh ini yang bukan organik, seperti itu. Lalu yang kedua, memberikan sanksi, seperti kalau tetap melanggar itu piket atau membersihkan kamar mandi atau menyapu halaman sekolah, seperti itu, atau diperingati saja. Yang ketiga yaitu melakukan pendekatan dari para guru agar siswa tidak melanggar lagi
melanggar membuang sampah atau mencampur sampah organik dan non organik seperti itu. Itu saja saran dari saya selaku perwakilan guru. Saya kembalikan kepada kepala sekolah. Baik, terima kasih kepada Dewan Guru yang telah memberikan saran atas problem yang saya sampaikan tadi. Di mana yang pertama sarannya agar siswa diadakan pelatihan seperti itu ya Ibu Guru. Di mana pelatihan ini tentang perbedaan antara sampah organik dan anorganik. Dan yang kedua yaitu memberikan sanksi kepada siswa yang tetap melanggar lah, intinya tidak bisa melanggar perbedaan antara sampah organik dan organik tersebut. Yang ketiga yaitu melakukan pendekatan dari guru agar anak tersebut memiliki pengetahuan lah intinya dalam perbedaan tersebut. Namun dari saran tersebut memang sudah sering kali dilakukan, tapi masih ada aja anak yang menyepelekan lah sampah itu gitu. Nah mungkin saya terima saran tersebut, tapi mau buat peraturan lah intinya gitu. Peraturan yang pertama, kalau menurut saya itu harus ada sebuah organisasi yang khusus dalam pengecekan tentang masalah tersebut, di mana pasti di dalam organisasi tersebut tidak hanya mengeceknya, tetapi keliling per kelas itu setiap minggunya apakah anak ini sudah membedakan atau tidak, dan jika tidak bisa memperingati seperti saran yang guru sampaikan tadi. Baik, pada intinya peraturannya itu mengadakan sebuah organisasi tentang lingkungan hidup agar terkontrol tentang pembuangan sampah. Bagaimana kepada Dewan Guru, apakah bisa disetujui peraturan tersebut? Saya persilakan. Baik, terima kasih waktunya untuk kepala sekolah. Saya selaku perwakilan dari Dewan Guru menyetujui apa peraturan yang telah dibuat oleh kepala sekolah, dan semoga kedepannya siswa mematuhi dan bisa membedakan sampah organik dan non organik. Terima kasih dari saya. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Dewan Guru telah berpartisipasi. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku komentator. Ingin berkomentar terkait jalannya rapat pada pagi hari ini. Dari kepala sekolah penyampaian permasalahan itu sudah bagus dan juga cukup jelas, dan dari para guru sarannya juga bagus. Di sini saya ingin mengomentari rapat pada pagi hari ini dengan kita tidak perlu membahas terkait peraturan-peraturan saja, karena masalah sampah itu sudah masalah umum. Jadi ketika kita hanya sekedar menekankan kepada peraturan itu bisa dilanggar, dan juga peraturan itu bisa nantinya setiap tahunnya bisa berubah. Sedangkan ketika kita bisa menanamkan mindset membawa sampah organik dan non organik, maka kita juga bisa dalam sekolah membuat seperti dari saran ya, terkait bank sampah, 2 sampah bisa ditukar dengan 1 makanan. Itu bisa menanamkan mindset seperti itu. Ketika sudah menanamkan mindset kepada peserta didik, meskipun tidak diatur sekalipun, mereka akan sudah sadar secara apa ya? Jadi ketika mindset itu sudah tertanam, maka ketika peraturan itu tidak terlalu ketat, mindset mereka meskipun mereka tidak disuruh, maka mereka akan melakukan. Sekian dari kami selaku komentator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Guru yang sudah hadir dalam rapat pagi hari ini. Di sini saya akan membahas tentang program yang
dibuat oleh saya, yaitu program KPK, yaitu kelas paling kotor, karena dilihat dari faktanya masih banyak sampah yang berserakan di halaman sekolah, dan masih banyak sampah yang berserakan juga di dalam kelas. Jadi dengan tujuan program ini akan dapat membuat murid lebih giat dalam membersihkan kelas, sehingga hal itu akan membuat kebiasaan terhadap murid terhadap kebersihan. Baik, dari program ini saya membutuhkan saran untuk guru untuk memberikan saran. Dari Dewan Guru, dari paparan yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, dari program KPK tadi, yaitu kelas paling kotor, ini saya memberikan beberapa saran untuk program tersebut. Yang pertama, kepala sekolah bisa menginstruksikan untuk wakakesiswaan kepada organisasi intrasekolah, yang mana OSIS ini juga bisa membantu berjalannya program tersebut. Karena dengan adanya OSIS ini, program tersebut juga bisa terlaksana dan bisa terkontrol setiap harinya. Kemudian saran yang kedua yaitu memberi penilaian. Jadi setiap bulannya itu ada tim dari sekolah ataupun dari OSIS itu untuk menilai dari beberapa kelas. Jadi setelah ada penilaian itu, maka diberikan apresiasi dan punishment, yang mana kelas paling bersih ini bisa diberikan apresiasi berupa hadiah seperti perlengkapan kelas, sedangkan kelas yang paling kotor ini bisa diberikan hukuman seperti tiket di halaman sekolah dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu saran dari beberapa guru, bisa ditanggapi oleh kepala sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dewan Guru yang sudah memberikan saran terhadap program tersebut. Di sini saya dapat mengambil SOP. Yang pertama yaitu pembentukan panitia untuk penilaian. Yang kedua yaitu pelaksanaan penilaian dilakukan setiap minggu sekali. Dan yang ketiga, kriteria penilaian kelas harus bersih dari debu dan harus rapi dalam menata struktur kelas dan ada tambahan pajangan di kelas. Yang keempat yaitu kelas yang paling bersih diberi hadiah dan diumumkan pada saat upacara. Dan yang keempat yaitu kelas yang paling kotor akan menerima sanksi atau hukuman membersihkan halaman sekolah. Baik, terima kasih. Bagaimana kepada Dewan Guru, setuju atau tidak? Baik, dari apa yang sudah disampaikan kepala sekolah, SOP dari program KPK tersebut, saya menyetujui bahwasanya program tersebut sangat berfungsi untuk lembaga pendidikan kita, agar lembaga pendidikan kita bisa jauh lebih baik di depannya. Semoga program yang dilaksanakan oleh kepala sekolah tadi bisa membawa nama baik sekolah kita lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dewan Guru yang sudah hadir pada rapat pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya rasa untuk program yang sudah didiskusikan pada rapat hari ini sudah cukup baik, dan untuk kepala sekolahnya sendiri sudah memaparkan dengan sebaik mungkin, kecakapannya juga bagus, dan untuk timbal baliknya dari guru juga bagus. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.